Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, baik yang di kota maupun yang ada di desa, saudara yang ada di Manado, di Palu, di Nusa Tenggara Timur, yang ada di Jawa, di Surabaya, di Jakarta, dan dimanapun saudara berada. Tuhan yang memberkati saudara hari ini. Dan tidak lupa juga salam bagi saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Sungguh senang sekali kembali menjumpai saudara semua pada saat ini. Dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah-limpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur oleh karena berkat pertolongan, penyertaan, penjagaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami semua boleh dimampukan Tuhan untuk melakukan segala aktivitas kami, pelayanan kami, tanggung jawab kami, dan tugas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami segala maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita akan membaca bersama di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, barangkali ketika kita melihat ke belakang keadaan hidup kita di tahun-tahun yang sudah kita lewati, banyak hal yang mungkin tidak menyenangkan. Bahkan mungkin kita sepertinya hidup di dalam penderitaan dan kesukaran. Jikalau kita membandingkan kesusahan atau penderitaan yang kita alami dengan apa yang Ayub alami, apa yang Ayub alami jauh lebih berat dari apa yang dialami siapapun di dunia ini, saudara. Namun yang kita patut teladani adalah iman Ayub. Dia tetap setia kepada Allah. Dia sungguh berserah kepada Allah, bukan pasrah. Pasrah artinya menyerah, tidak berbuat apa-apa, berpikiran negatif, pesimis, kehilangan pengharapan. Sedangkan berserah berarti mengikuti seluruh kehendak Tuhan, percaya sepenuhnya pada rencana dan pimpinan Tuhan, berpikir positif dan yakin akan pemeliharaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup ini memang tidak selalu nyaman dan mulus. Terkadang ada riak-riak kecil, terkadang ada badai besar menghantam perahu kehidupan kita, keluarga kita. Mungkin kita saat ini banyak mengalami hal-hal yang kurang baik. Namun kita perlu belajar dari Ayub, saudara. Ayub mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, Rasul Petrus mengatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Memang mudah untuk bersyukur ketika hidup kita aman dan berkecukupan. Keluarga kita baik-baik saja. Namun ketika keadaan yang terjadi sebaliknya adalah suatu pergumulan berat untuk tetap bisa bersandar kepada Tuhan. Padahal mengucap syukur ketika kita dalam penderitaan adalah wujud iman dan ketaatan kita. Iman yang mempercayai bahwa segala sesuatu indah pada waktunya, dan ketaatan menerima kehendaknya walaupun keadaan kita tidak seperti yang kita harapkan. Saudara, apakah kita hanya mau menerima apa yang baik saja yang diizinkan Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk? Pemazmur berkata, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Saudara kasih Tuhan, sebagai pengikut Kristus,
Status kita adalah anak-anak Tuhan. Dan kita disebut pula sebagai orang percaya, yaitu percaya kepada Kristus. Kepercayaan yang dimaksud bukanlah sekedar percaya, tetapi penyerahan penuh kepada Tuhan dan mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Tertulis, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ayat di atas menggambarkan tentang penyerahan hidup Daud kepada Tuhan, saudara, di mana ia yakin bahwa perlindungan yang aman hanya ia temukan di dalam Tuhan. Daud berkata, sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Saudaraku, sebagai raja atas Israel bukan berarti Daud bebas dari masalah. Malah dia banyak mengalami kesesakan, penderitaan, dan melewati masa-masa yang sukar yang disebabkan oleh musuh-musuhnya yang berusaha untuk menjatuhkan dia. Berserah berarti kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan di segala keadaan, baik suka maupun duka, saat dalam masalah, penderitaan, sakit, kesulitan, sedang diberkati atau sehat hari lepas hari, bukan pada saat-saat tertentu saja. Inilah yang disebut dengan tindakan iman, di mana kita mempercayakan hidup dan mempersilahkan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Bukan iman yang setengah-setengah, saudara. Bukan iman musiman, tetapi iman yang utuh dan sepenuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa kita perlu memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan? Yaitu supaya hidup kita sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ini tidaklah mudah karena sebagai manusia, kita cenderung mengandalkan kekuatan dan kepintaran sendiri dibanding tunduk kepada kehendak Tuhan. Namun untuk berkenan kepada Tuhan, tidak ada jalan lain selain harus mau dibentuk seperti tanah liat. Adakah tanah liat memberontak ketika dibentuk atau diproses? Tanah liat hanya bisa berserah dan percaya penuh kepada si penunjunan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan pada akhirnya mari milikilah penyerahan penuh kepada Tuhan, karena Dia tahu yang terbaik bagi kita, dan tidak ada rancangannya yang gagal atau salah. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman-Mu saat ini. Firman-Mu mengajarkan kepada setiap kami untuk selalu berserah dan percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Ajar kami ya Tuhan untuk hidup berpengharapan kepada-Mu dan selalu meyakini bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Tolong kami ya Roh Kudus agar kami memahami firman Tuhan lebih lagi dan benar-benar kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi setiap saudara kami semua yang setia mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus yang memberkati mereka, memperhitungkan kesetiaan mereka dengan berkat-berkat ilahi, memberkati kehidupannya, memberkati rumah tangganya, pekerjaannya, usahanya, masa depannya, ladangnya, pendidikannya. Berdoa bagi mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam kesulitan, persoalan, pergumulan, mari Tuhan tolong mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia, saat ini menghadapi pandemi, mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan negeri kami ya Tuhan. Dan mohon belas kasihan Tuhan karena pandemi global segera berakhir. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudara, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan saudara, kita sudah berdoa, saya percaya
Saat ini kita semua diberkati dan mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, tetap bersuka cita, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.